Sonora 92 FM Jakarta, News Traffic and Music. Masih di Sonora Pagi bersama Yudi, Rara, dan juga Nawi sampai jam 10 nanti, sahabat Sonora. Betul, dan hari ini kita membicarakan mengenai sanksi denda progresif yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk warganya yang tidak menggunakan masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut nih tanggapan dari Ombudsman mengenai denda progresif ini, dan saat ini kita sudah terhubung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia Profesor Adrianus Melia LMSC. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat, Prof? Sehat, syukurlah. Syukur ya, Prof. Baik, Prof. Bagaimana tanggapan dari Ombudsman sendiri nih mengenai penerapan denda progresif masker ini? Apakah sudah tepat di situasi sekarang? Ya, Ombudsman kan melihat kesesuaian kecepatan administrasi. Mengingat dalam hal ini dasarnya adalah Pergub, memang itu masih menjadi ruang kewenangan dari gubernur, ya. Dan kemudian juga di-enforce atau ditegakkan oleh Satpol PP, yang mana juga merupakan organ gubernur. Artinya secara tata kelola itu tepat adanya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian hal yang baru itu kemudian diterapkan. Nah, di sini memang ada masalah di mana masyarakat kemudian lalu seperti nggak terima, seperti tidak merasa terinformasikan, tidak puas juga ketika kemudian yang bersangkutan atau masyarakat itu didenda, begitu ya. Yeah. Artinya ada soal dengan sosialisasi dan diseminasi informasinya. Yeah. Nah, yang lebih bermasalah, namun memang ini tidak selalu menjadi ranah Ombudsman adalah efektivitasnya. Apakah dengan adanya penetapan pajak atau denda tersebut, lalu kemudian orang berubah? Karena orang yang di Jakarta terlalu banyak, sementara kemampuan Satpol PP untuk mengenakan denda itu juga tentu amat terbatas, sehingga kalau kita bisa mengenai dampaknya dalam rangka mengubah perilaku orang, kelihatannya tidak banyak gunanya, begitu. Iya, karena sebelumnya juga sudah pernah dirilis kebijakan Pergub juga nomor 51 2020. Kemudian ini adalah Pergub yang kesekian kali 79 2020 di mana penerapan sanksi progresif, Prof. Jadi sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh Pemprov agar masyarakat betul-betul patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah juga diresmikan melalui kebijakan pemerintah? Saya kira pemerintah atau Pemda DKI itu menyadari bahwa memang mereka memiliki kelemahan dalam rangka menjangkau semua komponen elemen masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Makanya kemudian dipakailah model-model dalam bahasa sehari-hari iprit gitu ya. Artinya oke, untuk yang soal denda masker itu menjangkau misalnya 50.000 orang. Pembatasan ganjil genap mungkin menyatroni atau mengena sekitar 100.000 orang. PSBB dalam rangka perkantoran, jadi tidak ada satu ketentuan yang bisa berlaku semua, karena tadi kemampuan untuk menjangkaunya itu terlalu terbatas. Namun diharapkan bahwa dengan kebijakan yang kecil-kecil itu, yang mengena kepada sebagian elemen masyarakat itu, lalu kemudian secara umum semua masyarakat Jakarta akan terjangkau. Mungkin begitu cara berpikir daripada Pemda DKI. Gitu. Jadi dengan kata lain, Prof. Adrianus masih melihat ketidakefektifan kebijakan yang sudah dirilis oleh pemerintah karena di tingkat implementasi itu masih banyak kelemahan-kelemahan terutama terkait dengan law enforcement-nya, Prof. Itu memang jadi masalah ya ketika suatu pengenaan denda itu dipakai dengan pendekatan manual. Ya, jadi sementara hal itu sudah ditinggalkan oleh banyak kota-kota besar di mancanegara, dan menggantikannya dengan pendekatan aplikasi. Ya, jadi kita lihatlah misalnya model-model sekarang kamera yang di atas jalan itu pada beberapa ruas jalan. Ya, etle itu yang kemudian lalu bisa memotret kita pada saat kita berkendara sedang menggunakan handphone atau tidak, ya. Betul. Dan kemudian lalu dipergunakan aplikasi di mana kemudian lalu foto di mana kita sedang berkendara itu langsung disampaikan ke rumah dan pada saat itu lalu kemudian denda disampaikan. Nah, yang model-model begitulah yang sebetulnya bisa mempertinggi outreach atau capaian dari suatu kebijakan ya kepada masyarakat. Sebab kalau hanya dengan memakai pendekatan manual seperti ini, orang dicegat gitu ya, lalu kemudian dihadang dan kemudian diminta ya, ujung-ujungnya begini ya, andaikan pun misalnya Satpol PP di mana-mana ya, di mana-mana andaikan ini, apa berani misalnya ketika
ketika ada mohon maaf misalnya anggota TNI Polri lewat ya, apa berani anggota Satpol PP kemudian lalu menghentikannya? Ya, yang bersangkutan tidak memakai masker misalnya, lalu kemudian apa berani mereka menghentikannya? Enggak, pasti nggak berani. Nah, lalu ujung-ujungnya kan terjadi diskriminasi kan, perbedaan perlakuan yang lalu ujung-ujungnya menjadikan Satpol PP salah lagi. Nah, ketika kami misalnya melihat, pasti kami kemudian protes tuh, karena asumsinya bahwa semua orang sama di depan hukum. Jika memang misalnya harus ditegakkan, ya semua orang ditegakkan dong, gitu ya. Nah, ketika misalnya ada orang dengan plat nomor RFP misalnya, tidak pakai masker misalnya, lalu turun dari mobil, beraninya anggota Satpol PP menindak? Pasti dia pikir-pikir tuh, dan kemudian lu pura-pura melengos, pura-pura nggak tahu, dan kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, ujung-ujungnya kan kemudian lalu ini lebih pada mendukik ke bawah kan, mengejar orang-orang kecil lagi ya, yang kemudian lalu harus tambah berat dengan adanya pajak ini, dengan adanya denda ini. Top down ya. Oke, Profesor Adrianus, ini banyak yang mengkritisi mengenai kurangnya edukasi terhadap masyarakat ataupun kurangnya sosialisasi begitu. Kalau menurut pantauan dari Ombudsman sendiri bagaimana? Apakah masyarakat sebenarnya sudah cukup teredukasi, tersosialisasi dengan baik mengenai protokol kesehatan dan juga pemberlakuan denda seperti ini? Menghubungi kembali ya, kita masih sedang dalam membahas ya, lagi seru-serunya nih. Ini yang paling penting, edukasi. Tadi Profesor Adrianus juga menyinggung tentang diseminasi, sosialisasinya harus sampai ke akar rumput supaya bisa efektif nih penerapan kebijakan ini. Iya, dan sebenarnya kalau Prof sendiri tadi menyampaikan bahwa sebenarnya kurang efektif ya kebijakan ini untuk masyarakat karena tidak terjangkau secara merata, karena hanya sebagian saja. Kalau misalnya pencegatan di jalan itu hanya beberapa persen saja dari masyarakat. Sementara banyak masyarakat yang ada di daerah-daerah yang ada di pinggir rel, yang ada di bantar sungai, yang mungkin tidak tersosialisasi dengan baik, tidak terkena juga si sanksi itu gitu. Betul. Aplikasi itu yang paling penting, yang tadi sudah disinggung juga ya. Baik, kita sudah kembali terhubung dengan Prof Adrianus Meliala pada pagi hari ini. Adrianus. Iya. Ada gangguan tadi. Terputus tadi. Prof, ini banyak yang mengkritisi mengenai kurangnya edukasi, kurangnya juga sosialisasi terhadap masyarakat begitu, Prof. Apakah menurut pantauan Ombudsman sebenarnya masyarakat ini sudah cukup teredukasi, cukup tersosialisasi dengan baik? Ya, jadi kalau sesuai dengan tupoksi kami sebetulnya lebih melihat pada perilaku kebijakan dari aparat negara, ya, ASN gitu, saat menerapkan kewenangannya. Makanya kemudian kami sekitar 2 bulan lalu tuh selama 2 bulan itu membuka pojok Ombudsman, menerima pengaduan khusus dari masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan perilaku dari ASN seluruh Indonesia terkait dengan pandemi ini. Misalnya sebagai contoh, dalam rangka ketika misalnya menerapkan harga untuk misalnya rapid test misalnya, ya kan banyak sekali kami terima keluhan. Nah, kami sudah tutup pojok itu karena kami memang melihat bahwa sudah ada tren yang menurun. Jadi memang di satu pihak memang masih ada soal dengan pandemi, tapi juga di pihak lain ASN makin siap ya, secara umum di Indonesia makin siap, makin sudah dibuat cuklak jurdisnya sehingga kemudian lalu berbagai macam kelemahan yang ada itu kemudian dapat ditutupi. Bahwa ada ASN di Indonesia termasuk juga di Jakarta yang nakal, yang brengsek tentu saja ada, tapi secara umum sudah makin membaik. Nah, maka yang kemudian sekarang harus banyak berubah memang masyarakatnya gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara mengenai sosialisasi, bukankah masyarakat DKI adalah masyarakat yang sebetulnya amat terinfo dengan apa itu pandemi dan bahayanya. Nah, kalau kemudian lalu masih ada juga yang tidak mau menggunakan masker dan seterusnya, ya saya kira itu bukan karena salahnya Pemda, tetapi juga karena memang kopehnya atau dableknya masyarakat sendiri menurut saya. Nah, untuk itu maka saya mengapresiasi langkah Pemda untuk memberikan denda seperti ini dan mengerahkan Satpol PP ya, karena ini juga tidak mudah ya bagi mereka sendiri, karena tahu bahwa orang Jakarta juga kritis, bisa suka melawan, tahu menggunakan kekuatannya, menggunakan kewenangannya juga begitu ya, sehingga sebetulnya juga pihak Satpol PP juga antara iya dan tidak nih ketika harus mengenforce hal ini gitu. Dan apalagi kalau kita bicara juga mengenai daya exposure-nya ya, daya outreach-nya yang juga terbatas terkait dengan banyaknya orang di Jakarta yang mencapai 20 juta. Maka tadi saya bilang ya, ini paling ini model-model kebijakan iprit-iprit lah gitu, hanya mampu menjangkau sekitar 10.000, salah sekali 10.000 dan seterusnya. Maka menurut saya memang bukan soal sosialisasi, tapi soal awareness saja. Awareness dari masyarakat Jakarta yang ya pada beberapa hal memang susah sekali untuk diubah begitu. Prof, kita pengen tahu nih sebenarnya keluhan paling banyak yang diterima oleh Ombudsman dari masyarakat, sebenarnya keluhan mereka itu apa? Sulitnya mereka untuk bisa mematuhi protokol kesehatan itu di apanya begitu, Prof?
Ya saya kira begini, karena kita ini kan menghadapi kita sebut sebagai invisible enemy ya, musuh yang nggak kelihatan ya. Yang orang bilang bahwa itu ada, tetapi saya minimal nggak merasakan dan nggak melihat langsung. Andaikan saya melihat langsung, maka tentu saya punya perilaku juga akan langsung bisa berubah gitu. Nah, ini yang seringkali membuat orang yang bahkan yang aware pun juga kemudian lalu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang merasa ya kita kan sudah sama-sama tahu, sama-sama kenal, maka kita sama-sama aman. Padahal belum tentu demikian. Ya, dan ini kan nggak hanya terkait dengan orang bawah. Ya hari-hari ini misalnya beredar foto para menteri yang berfoto tanpa masker dan dalam jarak dekat. Artinya apa? Apa kita mau bilang bahwa para menteri tidak terinformasi mengenai pandemi? Kan nggak mungkin dong, gitu. Ya, artinya ini memang sesuatu yang mengejala pada semua level dan ini kadang-kadang lumrah karena tadi yang namanya berdekatan antara orang itu kan sesuatu hal yang naluriah ya. Dan ada orang ada lupanya, makanya kemudian lalu perlu selalu diingatkan terkait dengan hal itu, begitu. Jadi harus si invisible enemy ini tadi sehingga membuat orang mudah lupa, begitu ya, Prof ya? Itu dia. Baik. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah bersama Sonora pagi hari ini dan poin-poin tadi yang sudah disampaikan luar biasa, memberikan insight bagi kita ya untuk sahabat Sonora. Pasti. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Selamat pagi, tetap semangat, tetap sehat, Prof. Yes. Ya, untuk sahabat Sonora kita masih punya waktu sampai dengan jam 10. Jangan lupa pendapat Anda mengenai denda progresif bagi warga DKI yang tidak menggunakan masker. Silakan ke 0812 112 9200.